Bro, ya, aku tak takok ya. Gini, kalau dalam kekristenan itu kan orang dibenarkan karena kasih karunia, ya, bukan karena perbuatan baik, ya toh. Ya. Nah, kalau gitu ngapain kita berbuat baik kalau kita dibenarkan karena kasih karunia? Terus kalau kita dibenarkan karena kasih karunia, lah kan kita bisa hidup sak penake dhewe. Engko nek wis bosen baru datang pada Tuhan minta ampun, terus dapat kasih karunia, dapat keselamatan. Gimana, Bro? Ya wes gini, nanti sore itu saya ngisi Biston. Coba ya nanti tak jawab di renungan Biston nanti sore ya. Kamu ikuti aja gimana? Ya enggak apa-apa sih, terserah, manut aku. Ya, jadi gitu Bapak Ibu, nanti sore kita akan renungkan satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Danus. Mari kita siapkan untuk masuk dalam Biston pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pada baktian kelompok hari ini dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, firman-Mu boleh menjadi berkat, petunjuk kehidupan untuk kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi siang seorang teman saya, Danus, bertanya, kalau orang percaya yang sudah mendapatkan kasih karunia, apakah masih perlu berbuat baik? Bukankah dia diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik? Lalu apakah kemudian dia bisa seenaknya hidup dalam dosa, lalu kalau sudah bosan nanti baru datang pada Allah untuk mendapatkan kasih karunia? Apakah demikian? Nah, begini,
Pertanyaan inilah yang juga digumuli oleh jemaat mula-mula. Kalau orang yang percaya pada Tuhan itu mendapatkan kasih karunia, apakah kemudian dia masih bisa asik dengan kehidupannya dalam dosa? Nah, Rasul Paulus ternyata di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi dengan tegas menjawab tidak. Kenapa? Karena begini, memang ketika orang percaya pada Yesus, dia mendapatkan kasih karunia. Ya, jadi ini berita baik untuk kita semua sebenarnya. Kita dibenarkan karena kasih karunia, gitu ya. Jadi seberapa buruk masa lalu kita, seberapa banyak dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita sungguh-sungguh beriman, maka kita mendapat rahmat, kasih karunia, kita diterima oleh Tuhan. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan. Inilah kabar baik itu, bahwa kita diterima oleh kasih karunia. Kita diberi anugerah oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya lalu, apakah kita masih perlu berbuat baik? Ya iya. Kenapa? Karena begini, ketika kita mendapat kasih karunia, itu berarti kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya, kita mengalami sebuah proses, yaitu apa? Proses telah mati dan bangkit. Di dalam ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 dikatakan kita telah ikut mati bersama dengan Kristus. Ketika kita dibaptis, ya, ketika kita percaya, dan juga kita ikut bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kita mengalami sebuah proses peralihan. Kita menjadi miliknya Tuhan. Di ayat yang ke-11 juga jelas sekali, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita sudah mendapat kasih karunia, kita berbuat baik, kita hidup dalam kebenaran, itu bukan supaya dibenarkan loh ya, tetapi itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai hasil dari kita yang sudah diberi kasih karunia Tuhan. Jadi contohnya kayak gini, gampangnya itu kayak gini. Misalkan ada seorang pemain sepak bola dari Semarang. Dulunya dia menjadi pemain sepak bola klub PSIS Semarang. Lalu kemudian setelah musim kompetisi selesai, dia ditransfer menjadi pemainnya Persijap. Maka yang terjadi, dia sekarang bermain untuk Persijap. Ya, dia sudah tidak punya hubungan sama klub yang lama. Jadi seandainya Persijap musuh sama PSIS bermain sepak bola, ya dia harus membela Persijap. Dia harus melawan PSIS. Dia nggak boleh berkompromi. Kenapa? Karena dia sekarang menjadi miliknya Persijap. Ya. Jadi itu juga berlaku untuk kita. Ketika kita sudah diberi kasih karunia, maka kita hidup bagi Allah, gitu ya. Itulah anugerah yang menuntut komitmen. Nah, dulu ada seorang dari Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, itu membagi anugerah itu ada dua. Anugerah murahan dan anugerah yang membayar harga, yang punya harga. Ya. Anugerah murahan itu gini, orang mendapat anugerah tetapi kemudian tanpa komitmen apa-apa, itu anugerah murahan. Ya, seenaknya sendiri. Tetapi anugerah yang menuntut harga, yang punya nilai gitu ya, atau anugerah yang mahal, itu anugerah yang kemudian disambut dengan iman dan kemudian ada komitmen untuk memperbarui hidup. Nah, inilah yang benar. Memang kita mendapat anugerah, tetapi kita kemudian hidup bagi Allah yang telah memberi rahmat kepada kita. Untuk itu prosesnya ada dua hal yang penting. Yang pertama, kita perlu untuk mati, gitu ya, mematikan kehidupan dalam dosa. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan bersama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Untuk memperbarui hidup, untuk menjadi milik Allah yang hidup bagi Allah, kita memang perlu untuk memutuskan dengan kehidupan kita yang lama. Kita dipanggil untuk ikut mati bersama dengan Kristus, untuk mematikan kebiasaan-kebiasaan buruk, kehidupan dalam dosa. Nah, seringkali itu yang paling sulit justru, iya kan? Seringkali ya, kita itu merasa eman dengan masa lalu kita, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kadangkala ada anak muda yang mengatakan, wah saya nggak mau atau belum mau baptis. Kenapa?
nanti saya nggak bisa nakal lagi, nanti nggak bisa celelean lagi, nanti harus jadi orang yang baik itu kayaknya kok gimana gitu ya. Ini yang aneh sebenarnya. Ada banyak di antara kita yang justru nyaman hidup dalam dosa. Sehingga ketika kita diminta untuk berkomitmen hidup bagi Allah, kita merasa berat. Ya. Padahal ketika kita mendapatkan kasih karunia, berarti kita hidup diperbarui, hidup baru. Kita harus mematikan yang lama. Nah, itu butuh komitmen. Ya. Untuk memutus masa lalu itu butuh komitmen. Kalau enggak, ya nanti balik lagi. Butuh komitmen berarti tidak mencoba-coba lagi. Misalkan, kalau memang kita dulu punya kebiasaan suka bohong, suka mencuri, suka nipu orang lain, suka tombok nomor, atau suka mabuk-mabukan gitu ya. Ketika kita diperbarui dalam Tuhan, kita harus berkata tidak dengan masa lalu. Kita harus berani memutuskan itu. Ya, jangan sampai kemudian kita CLBK dengan masa lalu. Apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Nah, kalau cinta lama bersemi kembali dengan mantan sih normal kalau misalkan memang belum menikah ya. Tapi kalau cinta lama bersemi kembali dengan dosa itu berbahaya. Jangan main-main. Dosa itu seperti virus. Begitu kita bermain dengannya, kita akan habis. Kita akan digerogoti. Biasanya kan gitu, sekali saja. Ini aku lagi gak punya duit gitu ya. Tak coba nipu atau tak coba bohongin orang lain. Sekali ini saja, habis itu enggak. Sekali Anda mencoba untuk kembali, akan semakin terjerat lebih dalam di sana. Jadi harus berani mengambil keputusan untuk tidak. Ya, berani mengambil keputusan untuk memutuskan dengan masa lalu. Nah, yang kedua, setelah kita mau mati, maka kita juga harus mau bangkit bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kita diperbarui, kita menjadi miliknya Kristus. Kita mengenakan kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru, pikiran yang baru, tujuan yang baru, komitmen, laku yang baru. Ini juga butuh komitmen. Tidak bisa kita hidup baru di dalam Kristus tanpa komitmen. Ya. Menjadikan hidup kita hidup bagi Allah. Apa itu hidup bagi Allah? Ya, hidup yang terus-menerus diperbarui untuk Allah. Menjadikan kehidupan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita untuk Allah. Fokusnya adalah pada Allah, berjalan di belakang Tuhan. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka kita perlu memperbarui diri, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup seperti yang Kristus ajarkan, hidup dalam kebaikan, dalam cinta kasih, dalam perdamaian. Itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi itu sebagai wujud dari kita yang telah diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Kiranya kita senantiasa memutuskan kehidupan yang lama kita, terus berjuang gitu ya, dan berkomitmen memandang ke depan bersama dengan Kristus, hidup bagi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.